Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu integral substitusi. Integral substitusi adalah metode integral untuk menyelesaikan persamaan dengan mengubah persamaan yang sulit menjadi lebih sederhana. Di sini ada rumus umumnya, yaitu integral fu per dx dikalikan dengan du sama dengan integral fu dikalikan dengan du, di mana fu adalah fungsi yang akan kita integralkan dan u adalah substitusi yang akan kita buat dari x. Jadi untuk menyelesaikan soal integral substitusi ini ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama kita akan menentukan bagian mana yang akan kita substitusi, lalu tahap 2 menghitung turunan dari u, yang ketiga adalah substitusi dan menyelesaikan integral, dan yang keempat mengembalikan integral ke variabel yang asli. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Oke, baik, di sini kita masuk ke contoh soal pertama, yaitu contoh soal mengenai integral substitusi, di mana soalnya adalah integral dari x kuadrat dalam kurung x pangkat 3 plus 5 pangkat 7 dx. Di sini kita buat permisalan dulu, yaitu u sama dengan, kita masukkan yang di dalam kurung x pangkat 3 plus 5, lalu kita buat turunannya, du per dx sama dengan 3x kuadrat, lalu dx sama dengan du per 3x. Setelah kita mengetahui ketiga ini, selanjutnya kita akan mensubstitusi nilai u dan dx yang sudah dihitung ke dalam integral. Jadi di sini dimasukkan integral u pangkat 7 itu diambil dari soalnya ya, dari pangkatnya, per 3 juga sama tadi. Lalu kita buat 1/3 yang di depan, jadi sama dengan 1/3 integral u pangkat 7 du. Jadi integral 1/3 integral u pangkat 7 du sama dengan 1/3. Nah, ini kenapa bisa jadi u pangkat 8/8 itu hasil integralnya ya. Jadi kan u pangkat 7 itu kan berarti u pangkat 7 plus 1 per 7 plus 1. Jadi kan u pangkat 7 plus 1 itu u pangkat 8, terus kalau 7 plus 1 itu 8. Nah, jadi 1/3 dikali u pangkat 8/8 plus c. Lalu kita tinggal notasikan perkaliannya. 1 dikali u pangkat 8, lalu 3 dikali 8. Jadi hasilnya 1/24 dikali u pangkat 8 kan. Seharusnya ini kenapa bisa x pangkat 3 plus 5 itu dari nilai u-nya. Jadi kan nilai u yang awal tadi kan x pangkat 3 plus 5. Jadi ketika disubstitusi kembali ke bentuk awal. Jadi hasil dari x, integral x dikalikan x pangkat 3 plus 5 pangkat 7 dx adalah 1/24 dalam kurung x pangkat 3 plus 5 pangkat 8 plus c. Untuk selanjutnya yaitu ada integral parsial, di mana integral parsial ini adalah cara lain dari tidak berhasilnya cara substitusi. Jadi jika tidak berhasil dengan cara substitusi, maka kita dapat menggunakan cara integral parsial ini. Di mana cara ini didasari oleh aturan hasil kali turunan dari dua buah fungsi. Kita langsung ke contohnya aja. Sini ada contoh soal integral parsial, yaitu integral x dalam kurung x plus 4 pangkat 5 dx sama dengan, dimana di sini kita menggunakan rumus umum integral parsial, yaitu u dv sama dengan uv dikurang v du. Kita misalkan u-nya itu adalah x, dan dv-nya itu yang ada di dalam kurung x plus 4 pangkat 5 dx. Lalu untuk menghitung v-nya itu kita integralkan di sini pangkat 5. Pangkat 5 ditambah 1 jadi 1/6 x plus 4 pangkat 6. Lalu kita masukkan hasilnya ke rumus yang tadi, di mana tadi u itu adalah x dan dv itu x plus 4 pangkat 5 dx sama dengan u-nya tadi x dikali v-nya itu yang tadi hasil 1/6 dalam kurung x plus 4 pangkat 6
dikurang integral 1/6 X plus 4 pangkat 6 dikali du, yaitu dx. Lalu kita jumlahkan hasilnya, yaitu kita kalikan dulu X kali 1/6 X plus 4 pangkat 6, yaitu hasilnya 1/6X dalam kurung X plus 4 pangkat 6, diambil di sini 1/6, dan di sini kita harus integralkan lagi yang V-nya ini, dimana tadi itu pangkat 6 ditambah 1, jadi 1/7 X plus 4 pangkat 7 plus C. Lalu kita jumlahkan dulu untuk hasil perkalian dari 1/6 dikali 1/7 X plus 4 pangkat 7, yaitu hasilnya 1/42 X plus 4 pangkat 7. Lalu kita jumlahkan ke bawah 1/42 X plus 4 pangkat 6. Di sini ada 7X min X plus 4, lalu dijumlahkan jadi 1/4 X plus 4 pangkat 6, 7X min 7X diambil X, jadi 6X min 4. Di sini hasilnya 1/21 3X min 2 X plus 4 pangkat 6. Jadi integral dari X dalam kurung X plus 4 pangkat 5 dx yaitu 1/21 3X min 2 X plus 4 pangkat 6 plus C. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu integral lipat 2 daerah persegi panjang. Definisinya adalah integral lipat 2 pada daerah persegi panjang adalah metode untuk menghitung volume atau luas di bawah permukaan fungsi dua variabel f, x dan y pada suatu daerah persegi panjang R. Oke, kita akan masuk ke contoh soal integral lipat 2 daerah persegi panjang. Untuk soalnya adalah integral R dalam kurung X plus 2Y dA, di mana R sama dengan X, Y, di mana 0 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 2, dan 1 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 3. Untuk penyelesaiannya, karena R adalah persegi panjang, kita bisa menuliskan integralnya sebagai integral dari 1 ke 3, integral dari 0 ke 2, dalam kurung X plus 2Y dx dy. Langkah pertamanya adalah mengintegralkan terhadap X. Integral dari 0 ke 2 dalam kurung X plus 2Y dx sama dengan integral dari 0 ke 2 X dx plus integral dari 0 ke 2 2Y dx sama dengan 1/2 X kuadrat integral dari 0 ke 2 plus 2YX integral dari 0 ke 2 sama dengan 1/2 dalam kurung 4 dikurangi 0 plus 2Y dalam kurung 2 dikurangi 0 didapatkan 2 plus 4Y. Langkah keduanya adalah mengintegralkan hasil terhadap Y. Integral dari 1 ke 3 dalam kurung 2 plus 4Y dy sama dengan integral dari 1 ke 3 2 dy plus integral dari 1 ke 3 4y dy sama dengan 2 dalam kurung 3 dikurangi 1 plus 4 dalam kurung 1/2 y kuadrat integral dari 1 ke 3 sama dengan 4 plus 4 dalam kurung 9 diminuskan 1/2 sama dengan 4 plus 4 dikalikan 4 sama dengan 4 plus 16 sama dengan 20, dan hasil akhir dari contoh soal integral lipat 2 daerah persegi panjang ini adalah 20. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang integral lipat 2 daerah bukan persegi panjang. Integral lipat 2 daerah bukan persegi panjang digunakan untuk menghitung volume di bawah permukaan yang dibatasi oleh suatu daerah pada bidang XY yang bukan merupakan persegi panjang. Daerah ini bisa berbentuk apa saja seperti lingkaran, segitiga, atau daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva tertentu.
pada gambar pertama, ada daerah S yang bentuknya bukan persegi panjang, melainkan bentuknya tidak beraturan. Bagaimana cara kita menghitung integral lipat 2 daerah bukan persegi panjang? Caranya itu dengan menukarkan urutan integral dan membagi daerah menjadi beberapa bagian agar lebih mudah dihitung luasnya. Kita mulai dengan himpunan Y sederhana. Himpunan Y sederhana itu didefinisikan sebagai himpunan S di mana terdapat fungsi-fungsi kontinu Pi1 dan Pi2 pada A, B, sehingga S di sini merupakan himpunan pasangan terurut X, Y dengan syarat Y-nya berada di antara kurva Pi1 di X dan Pi2 di X, dan X-nya berada di antara A dan B. Untuk rumus himpunan Y sederhana yaitu integral lipat 2 dari fungsi X, Y pada daerah S sama dengan integral dari A sampai B, kemudian dari Pi1x sampai dengan Pi2x dari fungsi X, Y terhadap dy dan dx. Selanjutnya ada himpunan X sederhana, di mana kita mempunyai psi 1 di Y dan psi 2 di Y, di mana Y-nya berada di antara selang tertutup C dan D, sehingga S di sini merupakan himpunan pasangan terurut XY, di mana X-nya berada di antara psi 1 di Y dan psi 2 di Y, dan Y-nya berada di antara C dan D. Untuk rumus himpunan X sederhana itu integral lipat 2 dari fungsi fxy pada daerah S sama dengan integral dari C sampai dengan D, kemudian dari psi 1y sampai dengan psi 2y dari fungsi xy terhadap dy dan dx. Baik, kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada soal hitung integral lipat 2s e pangkat x kuadrat dA apabila S adalah daerah tertutup yang dibatasi oleh garis Y sama dengan 2x, garis X sama dengan 4, dan sumbu X Y sama dengan 0. Sama kita harus menggambar daerah S agar kita tahu batas-batasnya secara visual. Dari grafik ini kita lihat bahwa daerah S adalah segitiga yang batas kiri X-nya sama dengan 0, batas kanan X-nya sama dengan 4, batas bawahnya sama dengan Y sama dengan 0, dan batas atasnya Y sama dengan 2X. Nah, kita bisa menyusun integralnya dengan menggunakan pendekatan X sederhana, karena kita ambil nilai X sebagai variabel luar dari angka tetap 0 sampai dengan 4. Integral lipat 2s X pangkat X kuadrat dA sama dengan integral 0 sampai 4 sama dengan integral 0 sampai 2x E pangkat X kuadrat dy dan dx sama dengan integral 0 sampai 4 E pangkat X kuadrat dikali Y dari 0 sampai 2x dx. Nah, sama dengan integral 0 sampai 4 2x E pangkat X kuadrat dx sama dengan integral 0 sampai 4 2x E pangkat X kuadrat dx sama dengan E pangkat X kuadrat dari 0 sampai dengan 4, dan didapat hasilnya S pangkat 16 dikurangi 1. Nah, kalau kita pakai pendekatan Y sederhana, kita akan dapat bentuk integral lipat 2s E pangkat X kuadrat dA sama dengan integral 0 sampai 8 dan integral
Y per 2 sampai dengan 4. E pangkat X kuadrat dx dan dy. Dimana kita diharuskan menghitung dalam pangkat X kuadrat, sedangkan pangkat X kuadrat itu tidak mempunyai arti turunan. Dia tidak bisa diselesaikan dengan cara menggunakan biaya sederhana. Sehingga kita harus benar-benar paham, karena tidak semua soal bisa dikerjakan dengan menggunakan dua cara. Oke, selanjutnya ada aplikasi integral. Integral dapat diaplikasikan ke dalam banyak hal, dari yang sederhana hingga aplikasi perhitungan yang sangat kompleks. Kegunaan integral dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali, di antaranya menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, menentukan panjang buku, dan sebagainya. Integral tidak hanya dipergunakan di matematika saja, banyak bidang lain yang menggunakan integral, seperti ekonomi, fisika, biologi, teknik, dan masih banyak lagi disiplin ilmu yang lain yang mempergunakannya. Contoh soal aplikasi integral. Sebuah perusahaan mempunyai biaya 3.200 ditambah 3,25 X dikurangi 0,0003 X 2 dengan jumlah persatuan X sama dengan 1000. Tentukan biaya rata-rata dan biaya marginal. Untuk penyelesaiannya, biaya rata-rata sama dengan CX dibagi X sama dengan 3.200 ditambah 3,25 X dikurangi 0,0003 X kuadrat dibagi X sama dengan 3.200 ditambah 3,25 1000 dikurangi 0,0003 1000 kuadrat dibagi 1000 sama dengan 6.150 dibagi 1000 sama dengan 6,15. Maka biaya rata-rata persatuan yaitu 6,15 dikali 1000 sama dengan 6.150. Biaya marginal sama dengan BC per DX sama dengan 3,25 dikurangi 0,0006 X sama dengan 3,25 dikurangi 0,0006 1000 sama dengan 2,65. Maka biaya marginalnya 2,65 dikali 1000 sama dengan 2650 pada X sama dengan 1000. Dari hasil di atas dapat dikatakan bahwa dibutuhkan 6150 untuk memproduksi 1000 barang pertama dan membutuhkan 2,65 untuk membuat satu barang. Setelah barang yang ke-1000, hanya dibutuhkan 2650 untuk membuat 1000 barang yang sama.